Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Abu Talib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ushkur turzaq wa la takfur tu'adzab. Wa qala aidan man husiba udziba. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita karunia berupa kenikmatan iman dan Islam sehingga kita masih merasakan beribadah dan sujud kepadanya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kita mengadakan kajian singkat yang diberi nama oleh mudir kita, yaitu Visa. Apa itu Visa? Visa ini adalah program kajian singkat yang dilaksanakan oleh Mahasantri Ma'had Ali Darul Nuhat, singkatan dari fikih Islam dan bahasa. Kajian Visa ini akan membahas hukum-hukum fikih dari kitab-kitab yang telah ditentukan. Terkhususnya untuk ikhwan, kami menggunakan kitab Ibanatul Ahkam, syarah dari kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram itu hadis-hadis hukum yang disusun oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu disyarah dengan nama kitab Ibanatul Ahkam. Banyak kitab syarah Bulughul Maram, ada I'lamul Anam, Subulus Salam, Ibanatul Ahkam. Namun kita pilih Ibanatul Ahkam karena dianggap ini yang lebih simpel dan lebih mencakup. Kita mulai. Hadis yang pertama, Kitab Taharati. Adapun ini membahas tentang bersuci. Babul miyah, bab air, selalu dibahas dalam kitab fikih itu yang dimulai dengan air, toharoh. Katanya oleh para ulama disebutkan kenapa toharoh dulu, supaya orang tidak melakukan ibadah tanpa dirinya suci dulu, supaya orang suci baru bisa menghadap Tuhannya dan lain sebagainya. Hadis pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fil bahri, di dalam laut. Maksudnya bukan Rasulullah berada di dalam laut, tapi Rasulullah pernah ditanya tentang air laut. Lalu Rasulullah bersabda, huwa, adapun laut, kata Rasulullah, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Adapun laut itu suci dan mensucikan airnya, wal hillu, dan halal maitatuhu, apa bangkainya. Air laut suci mensucikan, bangkai hewan laut juga halal untuk dimakan. Akhrajahu al-arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdhu lahu wa Ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kita akan mengkaji dari satu hadis ini, mengkaji bahasa dan hukumnya. Yang pertama, mengkaji hukumnya dulu. Kandungan hukum yang dikandung oleh hadis ini beragam macam. Kita akan menyebutkan yang pertama, bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan walaupun rasanya asin. Karena memang air laut itu dari sana sudah asin.
Air laut itu masuk pada air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang tetap dalam bentuk asalnya, al-baqi ala asli khilqatihi. Ini air laut. Yang kedua, bangkai hewan laut itu halal dimakan. Kita tahu teman-teman, bahwasanya bangkai itu haram dimakan. Bangkai itu haram dimakan. Namun khusus bangkai hewan laut itu halal dimakan. Di sini perlu penjelasan lebih jelas, bangkai yang macam mana yang halal dimakan? Apakah semua yang mati dan berada di laut itu halal dimakan? Enggak. Kita ambil contoh yang tidak halal. Ada binatang darat mati, kemudian dilempar ke laut. Bukankah itu bangkai di laut juga? Namun yang seperti ini bukan al-hillu maitatuhu, ini bukan masuk bangkai hewan laut. Ataupun belum mati, kita lempar suatu binatang, satu binatang, contohnya kambing, kita lempar ke laut, kemudian dia mati tenggelam, kemudian menjadi bangkai. Apakah ini bangkai hewan laut yang halal dimakan juga? Ya enggak. Bangkai laut yang halal dimakan adalah yang asli memang hidup di laut. Laut seperti ikan, cumi, udang, dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya bagaimana seorang Rasulullah menjawab pertanyaan. Para sahabat menanyakan tentang air laut, tapi Rasulullah menjawab juga tentang bangkai. Bukankah ini berlebihan? Enggak ada yang berlebihan dalam memberikan ajaran. Itulah Rasulullah SAW, punya kalam baligh, punya jawami'ul kalim. Para sahabat menanyakan hukum air, tapi Rasul juga menjawab tentang sesuatu yang halal dimakan. Ini memberikan ajaran kepada kita bahwasanya boleh menjawab sesuatu lebih dari pertanyaan yang ditanyakan. Boleh, malah itu ahsan. Jawazul jawab bi aktar minas su'al. Boleh menjawab lebih banyak daripada soal. Ini Rasulullah memberikan ajaran kepada kita bahwa seorang guru, seorang muallim, mudarris, alangkah afdolnya jika dia menjawab pertanyaan muridnya diselipkan wawasan yang lebih. Seperti itu. Seperti contohnya ditanya mubtada itu i'rabnya apa? Misalkan ada santri yang bertanya sama seorang guru, mubtada itu i'rabnya apa? Kalau normalnya jawabnya adalah mubtada itu i'rabnya rafa. Namun guru yang meniru Rasulullah, alangkah afdalnya dia menjawab mubtada itu i'rabnya rafa. Rafa'nya macam-macam, bisa dhammah, bisa alif, bisa nun. Nah, ini kan menambah wawasan. Ini sekilas kajian hukum dalam hadis ini. Kemudian kita mencoba mengkaji bahasa ini, mulai dari nahunya dulu. Dalam hadis banyak kita dengar an Abi Hurairah. Kenapa ada an tiba-tiba? An Abi Hurairah qala. An ini huruf jar di awal kalimat. Jadi apa huruf jar di awal kalimat? Jumlah itu cuma ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah dimulai dengan fi'il, jumlah ismiyah dimulai dengan isim yang berupa mubtada atau khobar muqaddam. Kita lihat ini jumlah apa? An Abi Hurairah jar majrur. Syaratnya jar majrur berada di awal kalimat, setelahnya adalah isim menjadi mubtada muakhar. Namun setelah jar majrur sini justru langsung fi'il. Jumlah apa ini? Jar majrur di awal kalimat tiba-tiba ada fi'il. Nah, disinilah para ulama menjelaskan setiap huruf jar, perhatikan baik-baik. Kullu harfin min hurufil jarri lahu ta'alluq. Semua huruf jar memiliki ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Jumlah yang berkaitan dengan dia. Maka para ulama menjelaskan aslinya bukan an langsung, ada fi'il yang dibuang, yang dikira-kirakan. Apa? Ruwiya an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Begitu ya. Jadi setiap huruf jar itu memiliki ta'alluq. Ini saja, mungkin satu lagi terakhir, tahur. Kenapa
Rasulullah menggunakan kalimat at-tahur, bukan tahir, bukan mutahhir. Karena kalimat tahur itu mencakup tahir dan mutahhir. Tahur ala wasni fa'ul itu mencakup tahir wa mutahhir. Sehingga kalam Rasulullah memang balik seperti kalamnya Allah. Tapi bukan sama. Allah juga di dalam Quran menggunakan tahura, ma'an tahura. Rasulullah pun mengucapkan ma'uhu, at-tahuru ma'uhu. Kenapa tahur? Kenapa enggak tahir? Karena at-tahur mencakup tahir wa mutahhir. Ini saja sekilas yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirukum katsiran wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.